Ulun dalolibu bila tua olahu libu ilok ponu dilata oli batau Ulun daloma tolahu lipu toliangu dilata oli patamu detunggu matewa lipu ulun dalalo tetuau bilantaro wawaro polongo mokotulah ulun dalalo Ulun daloma tolahu lipu toliangu dira oli batau
de tu de la dilata libata de tu mate Hulonda loma tolabu lipu toliangu dilata oli patamu detunggu. Selamat datang disampaikan kepada Bapak Menteri dan Gedung Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Provinsi Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita sekalian. Selamat datang di Samsemian Gedung Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Gorontalo. Yang terhormat Bapak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia bersama Ibu. Yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Gorontalo, Bapak-bapak Muspida Provinsi Gorontalo, hadirin dan undangan. Acara peresmian Gedung Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Gorontalo, Senin 10 Januari. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sama-sama bermunajat hadirat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi. Kami berkumpul di tempat ini dalam rangka peresmian gedung kantor wilayah Departemen Hukum dan HAM di Provinsi Gorontalo. Ya Tuhan kami, berikanlah kami ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu kepada kami. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ajadatan fil ilm wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan undangan, selanjutnya laporan Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Awaludin, Bapak Wakil Gubernur Gorontalo, Bapak Direktur Jenderal Perlindungan HAM bersama Ibu Hafid Abbas, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo atau yang mewakili Muspida Provinsi Gorontalo, para Bupati, Wali Kota Seprovinsi Gorontalo, hadirin hadirat yang kami muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu asyrafil mursalin wa ala alihi wa Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Masih, tapi masyarakat masih mencari-cari di mana sebetulnya warga Pengayoman yang saya banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini kita menyaksikan sebuah peristiwa yang bukan hanya aksesori dan seremonial, tetapi sebuah momentum sejarah, karena pembangunan dan perampungan bangunan kantor Departemen Hukum dan HAM jangan hanya dilihat sebagai sebuah prosesi, tapi dilihat sebagai sebuah simbol dan monumen penegakan hukum. Kenapa? Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, dengan adanya monumen bangunan ini, maka tidak ada lagi alasan teknis yang harus dipakai oleh warga saya untuk orang yang selalu, sekali lagi, masa depan tidak pernah dimiliki oleh pengecut, kaum pengecut, tapi kaum pemberani. Pertanyaannya, siapa kaum pemberani? Kaum pemberani adalah perintis. Siapapun yang terlibat dalam proses keberadaan Kanwil Hukum dan HAM sebagai provinsi baru adalah kaum pemberani. Karena itu mereka memiliki masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. di Gorontalo. Dilanjutkan dengan pembukaan selubung papan nama kantor wilayah dan penekanan tombol sirene oleh Menteri Hukum. buka ya? Ibu yang buka ya? Oh, kita, penting kita Ibu. Yang kemarin rumah.
Makanya saya tadi tanya Pak Wong, kok harganya begitu? Oh, ternyata upah tenaga kerjanya murah. Lebih hebat daripada ruang menteri nih. Tapi lihat nih. Iya. Ini tuh. Tegalnya sama dengan Foto bapak secara belum dapat pak. Harus tergantung ya baru susun kabinetnya yang ada. Kemudian Pak Menteri ada juga foto. Jadi yang ini ruang rapat untuk eselon 3 pak. Eselon 2, yang tadi untuk eselon 4 sampai eselon 2 yang kita lihat tadi ini khusus eselon 3. Fungsinya itu belum dibuka pembuka. Jadi yang saya katakan memang tidak ada alasan lain pak kalau kita tidak kerja tidak bagus. Semua sudah siap pak. Rakyat nggak percaya, ada papan nama di belakang kok. Iya. Kita datang dulu 3 tahun sawah semuanya pak. Sawah mas, kita datang ke sini pak, melihat bahwa ini dikasih tanda dari Pak Bu. Jelas sama Pak Gadati juga sama-sama dari Sama Pak Gadati. Ya. kita bangun duluan, baru Jadi pembanding ya. Ya. Di sini ya. Iya. Ya di sini perencanaan legislatif. Yang paling banyak. Apa telepon? Saya ke telepon aja. Acara-acara apa yang ada saja bersama Pak. ini tetangga saya, tetangganya Pak Karman ini sawah Pak, sawah. Tidak ada punya tetangga, tetangganya sawah. Ayo Pak, makan. Ya, memang ini daerah pengembangan Pak. Biasanya tidak ramai.
harus tetap mulai. Kenapa? Kalau ada yang korban apa boleh? Masuk maju aja dulu. Emang ada yang korban, apa boleh buat? Yang korban pertama kerjakan saya di penjara itu Pak Bang. Itu nggak ada maksud. Kebetulan aja kemarin saya masuk. Enggak ada bisa diambilkan. Kalau waktu itu dengan diktatornya dia arahkan ke arah yang apa ya? Sebenarnya arahnya Pak, hanya kotornya aja. Peristiwa lainnya itu menggelombang tanpa pilih kasih. Dia tidak pilih kasih dalam artian strata korupsi, dia tidak pilih kasih dalam artian institusi legislatif, eksekutif. Semua sekarang ini bagai gelombang yang tersapu. Karena itu jangan Anda melihat bahwa ini gerakan sesaat, ini gerakan serius dan permanen. Ada yang menyebut itu hanya upaya untuk mencari popularitas pemerintahan SBY sekarang ini. Saya kira kalau soal popularitas Bung, tidak perlu pemerintahan SBY cari popularitas. Karena dengan 60% suara pemilih yang memilih itu sangat populer. Artinya dari segi popularitas politik sangat populer. Dengan demikian tidak perlu ada tindakan dan kebijakan yang harus dilakukan hanya karena popularitas. Tidak. Tapi untuk apa? Ya, Apakah memang benar-benar maksudmu? benar-benar ada keseriusan? Apalagi yang Anda tuntut dari pemerintah? Kalau ada keseriusan Pak, kira-kira upaya pemerintah untuk membersihkan aparat penegak hukum itu sendiri dalam menyelesaikan kasus. Begini Bu, yang namanya penegakan hukum ada due process. Yang dimaksud due process ada penyelidikan, ada penyidikan, ada penuntutan dan ada pengadilan. Anda tidak bisa menegakkan hukum dengan melanggar aturan. Ya, aturan itu adalah due process. Due process tahapnya ada 4. Karena itu Anda tidak bisa mengatakan tangkap sekarang, adili sekarang. Ada tahap, karena tahap itu diatur oleh aturan main. Bagaimana dengan aparat penegak hukum yang masih nakal Pak? Ya, itu harus juga diproses. Dan Anda tidak bisa memproses orang hanya dengan prejudis. Harus ada bukti hukum. Beda antara bukti asumsi dengan bukti hukum. Bukti hukum namanya beyond reasonable doubt, harus betul-betul hakul yakin. Karena kalau alegasi, asumsi bukan bukti, ya. Ini harus dicamkan baik-baik. Ya, kira-kira Pak, kita mau tanya juga soal perkembangan penyelesaian kasus korupsi yang ada di Gorontalo. Seperti apa? Kasus dana mobilitas. Nah, supaya Anda tahu, jaksa tinggi itu serius. Jaksa tinggi Anda ini adalah orang serius dan punya tekad dan komitmen serius untuk itu. Ya, Anda awasilah. Ya, serius itu. Oke. Yuk, Terima kasih. Ayo. Waalaikumsalam.